Ketika sedang seruput kopi hitam segelas, mata saya tertuju pada sebuah tulisan menarik di layar laptop saya. Ada sebuah artikel yang bikin saya merasa sayang untuk dilewatkan. Artikel itu berjudul Incumbent Tumbang, sebuah analisa reflektif tentang pemilu yang melibatkan petahana. Dipublish pada media cybergardamalaka.com, tanggal 18 Desember 2020. Mari kita simak. Tapi, sebelum dilanjutkan, silakan like, subscribe, komen, dan share jika Anda suka video ini, serta jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Saudara, berikut isi tulisan yang ditulis seorang warga diaspora Malaka yang tinggal di Roma, Italia. Pada tahun 2019, saat Pilpres, Joko Widodo, Jokowi, sebagai incumbent, seterusnya dibaca petahana, tampil dengan sangat tenang, percaya diri. Ia tidak cemas, khawatir, atau bahkan takut. Ia selalu menunjukkan aura bahwa ia akan menang. Ia seperti sudah yakin sejak awal bahwa dialah yang akan memenangkan pertarungan politik itu. Dan tepat, beliau keluar sebagai pemenangnya. Lalu pada tahun 2020, ada Pilpres di Amerika Serikat. Trump tampil sebagai petahana. Trump menampilkan sisi petahana yang agak beda. Ia seperti menjadi petahana yang kurang percaya diri, gelisah, paling rewel, manja, dan bahkan tidak percaya bahwa Pilpres itu sudah berjalan adil, jujur, dan bersih. Kisah nostalgia ini hanya sebagai santapan pembuka untuk masuk pada santapan sesungguhnya soal tumbangnya para incumbent. Sampai di sini, bacaan tampak nikmat untuk dihabiskan. Warga diaspora Malaka ini menulis, ada fenomena menarik yang tersisa dari pilkada serentak di NTT, yakni tumbangnya para petahana. Sebagai petahana, mereka punya segalanya, atau paling tidak, mereka punya kapital modal dan kapital relasi kekuasaan. Tapi, dengan tumbangnya para petahana ini, bisa saja membuat sebagian besar kita mengerutkan dahi, untuk berpikir dan bertanya, mengapa? Nanti kita jawab bersama. Fenomena tumbangnya para petahana ini, bisa menjadi anomali, untuk potret politik kita di Indonesia, dan NTT khususnya. Tapi bagi penulis, memang sudah seharusnya demikian. Sebab esensi dari sebuah negara demokrasi, kekuasaan itu ada pada konstituen, rakyat, bukan uang, atau relasi elit oligarki. Penulis pun merasa tertarik untuk menganalisa secara sederhana fenomena tumbangnya para petahana ini dengan merujuk pada gagasan dari Niccolo Machiavelli dan Michel Foucault. Dan saudara, bacaan ini makin nikmat saja. Mari simak lebih lanjut. Tapi jangan lupa, sambil seruput kopinya. Pertama, semua kita pasti sudah tahu bahwa dalam teori politik, Machiavelli dikenal sebagai leluhurnya teori politik postmodern, karena gagasannya bahwa, dalam politik, apapun boleh, anything goes. Politik itu seni, karena membolehkan apapun. Jadi, tidak ada takaran pasti untuk mengukur atau menentukan sesuatu baik, benar, dan menang dalam sebuah sayembara politik. Politik itu tidak fondasional, karena orang bisa pakai strategi apapun. Yang penting, bukan esensinya, tapi taktik strategi untuk memenangkan pertarungan. Etika kadang hilang, absen, dan tidak dipakai dalam laboratorium pemikiran ini. Sebab orientasi utama pada kekuasaan, dengan toolsnya boleh apa saja. Jika kita bawa perspektif berpikir ini pada dinamika pilkada serentak di NTT, dengan soal tumbangnya para petahana, ide yang tertangkap adalah, kemenangan para pendatang baru, bisa dipahami sebagai kemunculan taktik-taktik tidak konvensional, yang selama ini raib dari mata para petahana dan partai politik. Apa saja taktik itu? Akan terjawab dalam pemikiran Foucault di bawah ini. Kedua, kita shopping ide dari seorang Michel Foucault. Kata Foucault, relasi kekuasaan itu tidak terlembaga, bukan monopoli kaum elit, atau relasi makro. Menurutnya, kekuasaan itu justru efektif beroperasi dalam relasi mikro, seperti relasi dalam keluarga, suami istri, anak orang tua, antar saudara, dan antar tetangga. Dari sudut pandang ini, bisa saja tumbangnya para petahana, karena mengandalkan taktik lama yang konvensional, seperti dengan topangan fulus, kekuasaan partai, birokrasi, dan oligarki. Ditambah lagi, masyarakat kita sudah melek, dan jenuh dengan permainan cantik, dari pola taktik konvensional di atas.
Misalkan saja, di depan, mereka mengangguk sopan terhadap petahana, tapi di ruang coblos, pilihan justru jatuh pada calon atau pendatang baru. Ada yang tentu bertanya, mengapa? Kenapa? Dari ide Foucault, soal kekuasaan yang beroperasi dalam relasi mikro, jawabannya sederhana. Karena konstituen, lebih mudah dipengaruhi orang dekatnya, daripada orang jauh, apalagi yang pakai uang dan kekuasaan. Kekuasaan, dalam relasi mikropolitik itu simbolik, implisit, tidak kelihatan. Tapi, justru itu efektif. Seorang istri ikut pilihan suaminya, karena yakin, pilihan suami yang terbaik, meski di satu sisi, sang istri tidak sadar, sedang dikuasai preferensi suami. Seorang anak ikut orang tuanya, karena yakin, orang tua biasa benar. Belum lagi, kalau saja orang tuanya pernah sekolah. Seorang adik ikut kakaknya, karena yakin, kakaknya lebih tahu. Tetangga lebih mudah dipengaruhi tetangganya, yang selama ini berbagi garam dan minyak goreng dengan dia, daripada politisi yang datang dengan segepok uang. Karena itu, bisa saja kemenangan pendatang atau calon baru, karena bisa mengeksplorasi, sekaligus mengeksploitasi rumah kosong, yang tidak dipakai petahana. Calon baru, datang, layaknya keluarga konstituen, dengan karakter orang tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Dan justru karakter inilah, yang lebih dipercaya rakyat, dan mengambil hati rakyat. Wow, tulisan ini amat nikmat, sampai lupa seruput kopi hitam. Di tulisan pamungkasnya, warga diaspora Malaka ini berkisah bahwa ketika akan mengakhiri tulisan sederhana ini, ada seorang temannya datang ke kamar, dan bilang, jangan lupa untuk tambahkan Jokowi Ahok efek. Ide ini pun diakomodirnya. Ia sebut Jokowi Ahok efek, sebagai sebuah kemungkinan lain. Atau, tumbangnya para petahana ini, sebagai efek jauh dari fenomena Jokowi Ahok. Menurut penulis, rasanya sebagian besar orang NTT jadi melek politik, karena Jokowi Ahok efek. Keduanya menjadi figur idola dalam kepemimpinan, bersih, merakyat, dan sederhana. Pantulan karakter inilah, yang kemudian membuat rakyat di NTT mulai cerdas, dalam memilih pemimpin idaman mereka. Sebab pada dasarnya, rakyat kita sudah jenuh dengan rezim yang represif, angkuh, dan koruptif. Sampai di sini, warga diaspora Malaka ini mengakhiri tulisannya. Saya pun teringat, ada kopi yang harus diseruput lagi. Demikian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton, like, subscribe, dan share video ini. Nantikan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Jaga kesehatan Anda. Ingat selalu 5M untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Sampai jumpa.